Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Emrofa Craft. Video kali ini saya akan membuat tas untuk tempat HP. Seperti ini. Untuk cara pembuatannya, yuk kita lihat. Kita awali dengan slip knot, kemudian buat 4 rantai. Kita jadikan sebagai magic ring. Ini, kemudian buat 3 rantai dan 12 DC. Setelah 12 DC, karena rantai 3 tidak kita hitung sebagai DC, maka kita akan buat slip stitch pada DC pertama. Kemudian kita ikat, potong seperti ini. Dilanjutkan dengan warna yang lain. Saya memakai oranye tua. Kemudian ikat seperti yang ada di video. Buat 3 rantai. Dan buat DC tidak sempurna sebanyak 3 kali. Terus kita gabungin jadi satu. Buat 2 rantai. Buat lagi seperti tadi, DC tidak sempurna sebanyak 4 kali. Satukan dan buat 2 rantai. Kita ulangi lagi 1 kali. Buat DC tidak sempurna sebanyak 4 kali pada DC berikutnya. Yang ini yang keempat. Kemudian satukan dan buat 2 rantai. Lakukan hingga keseluruhan hingga nanti total ada 20 kelompok. Mohon maaf, ada 12 kelompok. Setelah selesai, kita buat slip stitch dan ikat. Potong benang karena di sini saya akan berganti warna lagi. Dilanjutkan dengan warna abu-abu muda. Ikat seperti yang ada di video. Kemudian buat 3 rantai. 1, 2, 3. 2 DC. Kemudian buat 1 rantai. Dan buat 3 DC masih dalam lubang yang sama. Ini 1, 2, 3. Kemudian, nah ini untuk pojokannya. Kita akan masukin pada lubang berikutnya. Kita buat 3 DC. Dan maju lagi. Pada lubang berikutnya lagi. 3 DC lagi. Dan untuk selanjutnya kita akan buat pada ujung ya, pada pojokan. Jadi dalam satu lubang diisi dengan 3 rantai. Mohon maaf, 3 DC, 2 rantai dan 3 DC. Seperti ini hasilnya. Lanjutkan hingga keseluruhan hingga nanti terbentuk 4 sudut. Seperti ini. Nah, ini tinggal yang terakhir. 3 DC yang terakhir. 1, 2, 3. Kemudian kita buat slip stitch pada rantai ketiga. Slip stitch. Ikat. Dan potong benang.
Selanjutnya saya akan berganti warna lagi menggunakan warna hijau. Ikat seperti yang ada di video. Kemudian buat 3 rantai. Sama seperti tadi, seperti yang abu-abu, di mana di ujung kita isi dengan 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. Maju ke depannya lagi, diisi dengan 3 DC. Lakukan hingga keseluruhan sama ya, seperti yang abu-abu. Setiap space-nya dikasih dengan 3 DC sampai ke ujung sini. Nah, setelah ujung sini kemudian kita buat slip stitch pada rantai ketiga dan dilanjutkan slip stitch lagi sampai ke pojokan. 1, 2, dan slip stitch ketiga. Kemudian kita buat 3 rantai sama seperti tadi, pas di ujungan 3 DC, 2 rantai, dan 3 DC. 1, 2, 3. Lakukan sama seperti tadi hingga nanti ketemu pada ujung pas pojokan sini. Nah, ini yang terakhir. Kemudian kita buat slip stitch pada DC, pada rantai ketiga. Terus kita ikat dan potong agak panjang ya, nanti kita gunakan untuk menempelkan ke badan tas. Selanjutnya kita akan buat badan tasnya. Kita awali dengan 28 rantai. Ini setelah 28 kemudian kita buat DC pada rantai keempat. DC setiap satu rantai diisi dengan 1 DC hingga nanti sampai ke ujung, sisain 1 rantai yang masing-masing diisi dengan 1 DC. Setelah sampai ujung, untuk rantai terakhir kita akan isi dengan 5 DC dalam 1 rantai. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita buat DC lagi sampai ke ujung. Sampai sini. Masing-masing diisi dengan 1 DC. Setelah sampai ke ujung, kemudian karena di pojokan sini kita isi dengan 5 DC. Dan di sini kita udah ada 1 DC, rantai ketiga tidak kita hitung sebagai DC. Jadi kita tambahin 4 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita buat slip stitch pada DC pertama, yang dimana rantai 3 kita tidak hitung sebagai DC, maka kita akan skip dan masukkan pada DC yang pertama. Ini seperti ini. Kemudian kita buat 3 rantai. 1 DC masih pada lubang, kita buat 3 rantai. Kemudian keseluruhan setiap DC diisi dengan 1 DC hingga melingkar sampai ke sini seperti ini. Seperti tadi, rantai 3 kita tidak hitung sebagai DC, jadi kita akan masukin pada loop DC pertama. Di sini kita buat slip stitch-nya. Lanjutkan buat 3 rantai. Sama seperti tadi, masih dalam 1 lubang kita buat DC dan dilanjutkan sampai ke ujung. Seperti ini terus ya hingga nanti tinggi yang diinginkan.
Ini setelah tinggi yang saya inginkan, ada 11 row. Kemudian kita tempelkan granny square-nya di sini. Kemudian kita jahit keliling menggunakan jarum tapestry. Jahit seperti biasa keseluruhan hingga bagian atasnya saja yang tidak kita jahit. Biar nggak goyang-goyang, kita sematkan pakai jarum pentul atau apa saja. Kemudian kita jahit. Jahit seperti biasa, karena ini belum di tengah-tengah, saya akan pinggirin dulu benangnya. Seperti ini, dan ini setelah sampai pinggir, kemudian kita jahit seperti biasa. Jahit. Nah, seperti ini. Seperti biasa kita menjahit saja biar lebih kokoh. Sebenarnya bisa saja dikasih lem, tapi saya lebih suka dijahit biar lebih kuat pastinya. Lakukan hingga sampai keseluruhan, sampai ke sini. Nah, ini setelah saya selesai menjahit, kemudian saya akan mengikat benangnya biar kuat dan tidak mudah lepas. Sini kita ikat, rapikan, ikat biar lebih kuat, kemudian selipkan lagi pada sela-sela, terus kita potong dan rapikan menggunakan kol. Seperti ini. Karena ini tadi terkena jahitan jadi agak buruk ya, jadi kita potong saja. Kita potong juga bagian yang buruknya, jadi di sini kita akan kunci dulu, nggak apa-apa. Seperti ini. Terus kita potong bagian yang buruk. Kemudian dilanjutkan sama seperti tadi, kita ikat benang dulu biar lebih kokoh. Terus buat 3 rantai dan DC pada lubang yang sama. Seperti ini. Hanya bagian badan tasnya saja ya, bukan yang di granny yang kita rajut selanjutnya. Biar nanti pas granny sini kita bisa buat tempat apa aja bisa. Lanjut. Masih dengan DC melingkar seperti tadi kita awal membuat. Sini dipisahin biar lebih jelas saja, saya buka seperti ini. Lakukan keseluruhan hingga nanti tinggi yang kita inginkan. Di sini saya sudah mulai tinggi ya. Kemudian kita akan buat tempat untuk handle-nya. Kita lanjutkan dulu. Ini masih agak ke pinggir, jadi nggak pas di tengah-tengah buat sampingnya. Kita akan buat 3 rantai dulu. Dua, 3. Terus buat 1 DC masih pada lubang yang sama dengan 3 rantai. Kemudian di sini kita akan skip 1 karena di tempat skip 1 ini adalah pas bagian pinggirnya. Terus kemudian buat DC lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjutkan DC lagi.
keseluruhan hingga nanti sampai ke ujung sini. Di sini juga nanti akan kita buat sama ya, seperti ini. Sampai sini. Sini ya. Kayaknya ini saya kebanyakan satu, jadi akan saya kurangi 1 DC. Tempat yang kita kurangi nanti kita akan buat skipnya. Buat 1 rantai. Terus skip 1 dan buat DC lagi. Dilanjutkan buat DC keseluruhan hingga nanti ketemu pada dimana kita buat tempat lubang untuk handle-nya di sini. Kita buat slip stitch nanti di situ. Setelah sampai sini, kemudian kita slip stitch pada DC pertama. Buat 1 rantai. Kemudian kita buat SC masih pada lubang yang sama. Dan untuk skipnya juga kita isi dengan 1 SC. Dilanjutkan setiap loopnya kita isi dengan 1 SC. Keseluruhan sebanyak 2 row. Dan di sini kita akan buat slip stitch nanti setelah 2 row. Ini setelah 2 row dan saya udah potong, udah rapikan. Seperti ini hasilnya buat tempat kita masukin handle-nya. Selanjutnya kita akan buat handle. Buat 3 rantai. Masukkan pada rantai pertama. Buat SC. Kita putar. Lihat yang ada di video ya. Seperti ini. Sebenarnya untuk cara pembuatan handle ini sudah ada juga di video saya sebelumnya. Saya membuat di tas dompet. Caranya sama seperti ini. Jadi kalian bisa cek juga di sana. Terus kita putar lagi buat 1 SC, putar lagi. Seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Seperti ini buat panjang hingga 1,5 meter. Nah, ini saya sudah buat kurang lebih 1,5 meter. Kita buat sisain benangnya agak panjang, nanti kita gunakan untuk menjahitnya. Terus yang lanjutnya kita akan buat tempat untuk magnet yang kita awali dengan 11 rantai. Ini untuk tempat tutup ya, tempat dan juga untuk tempat magnetnya. Kita awali buat 11 rantai, kemudian kita buat SC ya keseluruhan. Nah, sampai ujung sini. Untuk ujung rantainya kita isi dengan 5 SC. 3 4 5. Kemudian dilanjutkan setiap lubangnya diisi dengan 1 SC. Sampai ke sini. Setelah sampai ke depan, kemudian kita buat 1 rantai, putar dan buat SC lagi. 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian kita akan buat increase di mana 1 lubang diisi dengan 2 SC. Ini increase pertama, increase kedua, increase ketiga, increase keempat, increase kelima, dan dilanjutkan setiap lubangnya diisi dengan 1 SC. Lakukan sampai ke depan
Ini setelah sampai selesai, kemudian kita buat satu rantai dan putar. Seperti tadi, setiap lubangnya diisi dengan 1 SC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita buat increase 1 SC, increase lagi 1 SC, increase 1 SC, increase 1 SC, increase, dan dilanjutkan setiap lubang kita buat 1 SC. Sampai ke depan. Di sini terakhir, terus kita akan ikat benang dan potong benangnya agak panjang. Nanti kita gunakan untuk menjahit ke badan tasnya. Seperti ini. Kemudian kita buat tempat untuk magnetnya. Kita buat magic ring, buat 3 rantai dan buat 12 DC pada magic ringnya. Seperti ini. Kita buat slip stitch. Nanti kita buat 2 bagian ya, untuk bagian magnetnya dan 1 untuk penutup magnet. Sini kita potong agak panjang. Seperti ini. Kita sisihkan dan kita akan pasang magnetnya. Ini bagian penutup magnetnya. Pasang. Pasang untuk lempengan ininya. Kita akan himpit menggunakan apa saja yang bisa kalian gunakan. Seperti ini. Kita akan rapat tindasnya secara rapat seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan pasang pada tempat tutupnya. Di sini kita jahit melingkar seperti biasa jahitnya. Keseluruhan. Dan seperti ini hasilnya. Kemudian untuk tutupnya ini kita akan pasang pada tasnya. Di sini. Ingat jangan tertukar bagian depan dan belakangnya. Ini saya pasang di tengah-tengah. Kemudian jahit seperti biasa. Dan ini hasilnya. Kemudian untuk magnetnya kita akan pasang di depannya. Kita pasin dulu. Seperti ini. Nah, terus kita jahit lagi. Seperti biasa melingkar. Hasilnya seperti ini. Terakhir kita akan pasang handle-nya. Ini saya sisa benang yang tadi pas kita potong agak panjang yang akan kita gunakan untuk menjahit handle. Ini menjahitnya hanya di bagian satunya saja ya, yang satu enggak dijahit, tapi nanti saya akan ikat simpul. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian sebelahnya lagi
kita akan buat simpul sehingga nanti bisa kita gunakan untuk memperpanjang dan pendek handle. Seperti ini, kita tarik, lihat yang ada di video ya. Kalau yang pertama kurang jelas, bisa lihat yang kedua kalinya. Seperti ini, masukkan. Nah, seperti ini. Tarik. Ini bisa kita gunakan geser-geser ya. Seandainya talinya bisa kepanjangan, biar bisa kita pendekkan lagi. Nah, seperti ini. Kita ulangi lagi ya. Habis ini kita ulangi lagi biar lebih jelasnya saja. Pas dulu, ulangi. Dari atas, terus dimasukin ke bawah. Lihat seperti yang ada di video. Seperti ini. Tarik. Karena ini masih longgar, kemudian kita tarik bagian yang satunya lagi. Tarik. Kalian bisa sesuaikan dengan panjang pendek yang kalian inginkan. Seperti ini hasilnya. Oke, terima kasih yang sudah nonton videoku sampai akhir. Dukung terus channel Emrova Craft dengan cara subscribe, like, dan komen. Tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaruku. Nantikan video selanjutnya dan terima kasih. See you. Bye. Wassalamualaikum.